melaksanakan ibadah, yang istiqomah di atas kebenaran, yang lebih banyak berzikir kepada Allah daripada kita, yang lebih banyak menangis takut kepada Allah daripada kita, tapi Allah berikan ujian, kata Rasulullah. Asyadun nasi bala, manusia yang paling berat dan paling banyak ujian itu adalah para nabi. Summal amsal fal amsal. Kemudian level berikutnya yang serupa dengan nabi atau di bawah para nabi. Summa yubtalar rajul, dan orang akan diuji hasabadini, sesuai dengan kekuatan agamanya. Semakin kuat agamanya, maka semakin berat ujiannya. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya orang tersebut sudah banyak zikirnya, banyak sholatnya, tidak diuji, maka Allah tidak akan pernah menguji Nabi Ayub dengan sebuah penyakit yang luar biasa. Hampir sekujur tubuhnya terkena penyakit kulit, bahkan disebutkan yang keluar bukan sekedar nanah, bahkan belatung-belatung pun keluar. Tapi beliau adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ma'asyiral muslimin, nah pada kesempatan kali ini kita mencoba bagaimana pandangan seorang mukmin ketika menghadapi berbagai macam masalah. Yang pertama, kita berangkat dari sebuah hadis riwayat Muslim di mana Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif wa fi kullin khair. Seorang mukmin yang kuat jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, walaupun masing-masing punya kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka, kejarlah sesuatu yang engkau anggap bermanfaat bagimu. Kejar, jangan pernah menyerah. Dan ketika Anda mengejar sesuatu yang Anda anggap bermanfaat bagi Anda, ista'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan merasa minder, jangan merasa tidak mampu. Terus, wa in asabaka syai'un, kalau kamu tertimpa masalah yang Anda kejar ternyata meleset, Anda kejar nilai A, yang Anda dapatkan nilai B misalkan, atau A kurang, maka kata Rasulullah, fala taqul lau, jangan sekali-kali kalian mengatakan andaikan dulu begini, lau anni fa'altu kana kada wa kada. Andaikan aku tidak bersama dengan dia, insya Allah bisnisku lancar. Andaikan aku tidak menikah sama dia, aku pasti begini. Andaikan aku tidak menikah sama si dia ini, nanti aku dapat yang lebih mencintaiku. Andaikan aku tidak berkawan sama dia, niscaya aku tidak akan kena penyakit seperti ini. Jangan pernah mengatakan lau, andaikan, setelah sesuatu terjadi. Fa inna lau, karena lau taftahu amal syaitan, akan membuka pintu setan menggoda kita. Walakin kul, tapi kalau seandainya ada sesuatu yang terjadi di luar prediksi kita, di luar dugaan kita, ucapkanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Semuanya takdir Allah, dan apa yang Allah inginkan pasti terjadi. Ya, baik jemaah sekalian, ini prinsip hidup seorang mukmin, agar dia tidak gampang menyerah dalam segala hal yang dia inginkan atau yang dia kejar. Poin pertama jemaah sekalian, Rasul mengatakan al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Ma'asyiral muslimin, kuat di sini para ulama menyampaikan setidaknya ada 4 kekuatan yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Yang pertama, quwwatul iman, kekuatan iman. Yang kedua, quwwatul ilmi, kekuatan ilmu. Yang ketiga, quwwatul ajsam, kekuatan fisik, quwwatul jism. Dan yang keempat, quwwatul mal, kekuatan harta. Empat ini kalau menyatu dalam diri seorang muslim, maka ma'asyiral muslimin, pasti dia itu memberikan manfaat yang luar biasa, jauh lebih baik, karena dia akan mampu memberikan sesuatu yang lebih. Makanya ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat sejarah kehidupan yang diceritakan, orang-orang yang diceritakan dalam sejarah, itu pasti memiliki 4-4-nya atau minimal salah satu dari 4 ini. Semua yang diceritakan dalam sejarah. Selain Rasulullah SAW, Abu Bakar, kenapa beliau itu sampai di satu-satunya manusia
dari kalangan laki-laki yang mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi Abu Bakar itu satu-satunya sahabat yang mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menyampaikan salam kepadanya. Ya, jarang-jarang kan manusia mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abu Bakar mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin, kenapa beliau itu mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala? Beliau adalah mukmin qawi, seorang mukmin yang kuat. Kuat di mananya? Satu, kekuatan fisik. Anda jangan mengira Abu Bakar itu fisiknya lemah, enggak. Memang beliau rada kurus dibandingkan sahabat lain. Cuma kalau di medan perang, kata Ali bin Abi Thalib, yang paling berani dan paling terdepan di hadapan musuh itu cuma dua orang, Rasulullah dan Abu Bakar. Jadi kalau kami capek berperang, kata Ali, capek berperang, kami ingin minum atau ingin memperbaiki sesuatu, kami mundur dan berlindung di belakangnya Rasulullah dan Abu Bakar. Abu Bakar sama Rasulullah terus maju. Makanya Ali itu pernah bilang sama orang-orang pengikutnya pada saat belum menjadi khalifah. Kalau Ali sudah menjadi khalifah berarti Rasulullah telah wafat, Umar telah wafat, Abu Bakar telah wafat, Utsman juga telah wafat. Nah, Ali itu pernah bertanya kepada orang-orang, para pengikutnya, tahukah kalian manusia siapa selain Nabi yang paling berani di kalangan umat Nabi Muhammad? Apa jawaban orang-orang? Anda ya Ali? Enggak. Loh, Anda kan paling berani. Enggak. Saya itu hanya memiliki kekuatan, tidak ada satu musuh pun yang saya hadapi kecuali berhasil saya tumpas. Kalau yang paling berani bukan saya. Siapa? Yang paling berani adalah Abu Bakar. Kok bisa? Kalau perang sangat genting, diserang oleh musuh, kami mundur, Abu Bakar sama Rasulullah selalu di depan. Jadi jangan dikira Abu Bakar itu orangnya lemah ya. Ya memang beliau secara fisik disebutkan beliau ini kurus. Bahkan kalau boleh pakai celana sering melorot. Ya. Kenapa? Karena kurusnya. Maka ketika Rasulullah pernah bersabda, "Ma'asfal ka'bain," kain yang berada di bawah mata kaki, maksudnya isbal, di bawah mata kaki, finar, itu masuk neraka. Abu Bakar nangis, "Ya Rasulullah, lah saya bagaimana ya Rasulullah?" Apa jawaban Nabi? "Wahai Abu Bakar, kamu bukan termasuk orang-orang yang sombong. Karena Abu Bakar kalau dinaikin, melorot lagi. Naikin, sering melorot begitu. Malu mungkin belum ada ikat pinggang secanggih sekarang mungkin begitu ya. Itu Abu Bakar, udah kurus. Jadi kekuatan fisik ada. Yang kedua, kekuatan ilmu. Oh, Abu Bakar itu orang yang sangat alim. Karena beliau adalah orang yang mendampingi Nabi. Di mana Nabi pergi, beliau sering bersama dengan Rasulullah SAW, belajar langsung kepada Rasulullah SAW. Seorang alim Abu Bakar, jemaah sekalian. Banyak kisah kealiman beliau ya. Banyak kisah kealiman beliau. Contohnya apa? Setelah Rasulullah SAW wafat, banyak suku pada saat itu yang tidak mau membayar zakat. Nggak membayar zakat. Padahal dulu ketika Rasulullah hidup, mereka semangat sekali membayar zakat. Tapi setelah Rasulullah wafat, mereka ogah. Apa jawaban mereka? Zakat itu untuk Nabi. Lah kok Abu Bakar kami harus membayarkan zakat? Abu Bakar sudah menjelaskan, zakat itu kewajiban yang harus kalian tunaikan seumur hidup. Ketika kalian sudah terpenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat. Tapi pada saat itu jamaah sekalian, nggak mau, banyak kabilah yang nggak mau. Akhirnya Abu Bakar memberikan ancaman, kabilah-kabilah yang tidak mau membayar zakat, maka aku akan menyerangnya dengan pasukan. Saat itu banyak para sahabat yang protes, termasuk Umar. Apa kata Umar? Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, iya ada apa? Bagaimana mungkin Anda memerangi orang yang melaksanakan sholat? Bukankah Rasulullah SAW melarang kita untuk memerangi orang yang melaksanakan sholat? Dia hanya tidak membayar zakat. Apa jawaban Abu Bakar radhiyallahu an? Boleh mengatakan sholat
itu kewajiban dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Zakat kewajiban harta yang harus ditarik. Barang siapa yang membedakan antara sholat dengan zakat, sholat dia laksanakan, zakat dia tidak mau, la uqatilannahum, pasti akan kuperangi mereka sampai mereka membayar zakat. Bahkan sampai mereka membayar zakat seutas tali yang harus dizakati, maka aku akan memerangi mereka kalau tidak mengeluarkan zakat dari tali yang mereka miliki. Andaikan tali tersebut ada kewajiban zakat. Awalnya para sahabat menentang, lama-kelamaan apa kata Umar? Demi Allah, saya baru tahu kebenaran itu ada pada lisannya Abu Bakar, dia lebih paham syariat daripada saya. Abu Bakar itu orang cerdas, sama sekali. Satu lagi, apa kecerdasan Abu Bakar? Ketika terjadi perang namanya perang melawan nabi palsu, yaitu Musailamah al-Kadzab, banyak qurra, para penghafal Al-Quran di kalangan sahabat gugur sebagai syuhada. Abu Bakar tuh berpikir terus. Apa kata Abu Bakar? Ini harus segera kita lakukan sesuatu. Apa itu? Akhirnya Abu Bakar memutuskan supaya Al-Quran itu ditulis dalam satu mushaf. Padahal jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum ada ceritanya Al-Quran ditulis dalam satu mushaf. Rata-rata orang dulu kalau mempelajari Al-Quran langsung hafalan. Pada zaman Nabi itu hafalan, dengarkan 10 ayat dihafal, kadang ditulis di lembaran-lembaran, kadang ditulis di kulit, kadang ditulis di di daun lontar dan sebagainya. Jadi berserakan Al-Quran itu. Nah, Abu Bakar mengatakan, saya akan mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, menyusun Al-Quran ini. Orang-orang mengatakan, ya Abu Bakar, Anda melakukan sesuatu yang belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Apa Anda nggak takut? Anda melakukan sesuatu yang belum pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Abu Bakar, enggak, saya akan melakukannya. Sungguh kalau hal ini kita biarkan, saya khawatir anak-anak kita dan generasi di masa yang akan datang, mereka tidak lagi hafal Quran. Karena banyak para pejuang yang hafal Quran dan mereka meninggal. Akhirnya jemaah sekalian, pada saat itu Abu Bakar radhiyallahu an memanggil salah seorang penulis wahyu Nabi, namanya Zaid bin Sabit. Jadi penulis wahyu Nabi itu banyak. Kalau tadi namanya Hamdullah, ini namanya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit dipanggil sama Abu Bakar. Zaid, iya wahai khalifah, saya minta kepada kamu untuk melaksanakan satu proyek. Proyek apa? Kamu kumpulkan Al-Quran, ya, kodifikasi Al-Quran, kamu kodifikasi Al-Quran, kumpulkan dalam satu mushaf. Silakan kamu tanya sama siapa, urutannya bagaimana, Al-Fatihah itu isinya apa saja, Al-Baqarah itu isinya apa saja, urutannya seperti ayat 1 di ayat mantu yang mana, kemudian urutan suratnya seperti apa, itu semuanya pekerjaan kamu. Apa kata Zaid? Ya Abu Bakar, andaikan Anda menyuruh saya untuk memindahkan gunung Uhud dari tempatnya ke tempat lain, saya sanggup. Tapi kalau saya disuruh untuk menyusun, mengumpulkan Al-Quran dan menertibkannya, saya nggak sanggup, kata Zaid. Apa kata Abu Bakar? Zaid, jangan bebani saya saja dalam wujudkan kemaslahatan kaum muslimin. Kamu juga harus terlibat, wahai Zaid. Allah akan berikan kemampuan kepada kamu. Carilah teman-temanmu yang dulu menulis wahyu bersamamu. Carilah Ubay bin Ka'ab, carilah Hamdullah. Ayo kamu cari mereka dan tuliskan Al-Quran itu sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Zaid itu melaksanakan proyek ini. Nggak usah lama-lama aja mas kalian. Beliau dengan seriusnya, gak sampai 2 tahun, Al-Quran sudah tersusun rapi. Kalau sekarang kan disertasi doktoral bisa 4 tahun ya. Ya, padahal kebanyakan copy paste ya. Kemudian skripsi apalagi. Ya. Lah ini Zaid bin Harithah, gak sampai 2 tahun. Beliau kumpulkan Al-Quran, beliau tanya, kira-kira yang benar itu urutannya mana? Al-Fatihah itu seperti apa urutannya? Al-Baqarah itu bagaimana urutannya? Semua ditulis pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Jadi pada zaman Abu Bakar baru ada namanya Mushaf Al-Quran. Cuma ibu-ibu, pada zaman dulu belum ada titik komanya. Apalagi harokatnya belum ada. Jadi cuma kotala itu gini-gini aja nih. Ina tuh begini aja. Ini nun
ta, ba, atau sa. Itu nggak jelas ya. Cuma tulisan aja. Nah, masyarakat muslimin, karena orang dulu adalah orang yang memiliki sense bahasa Arab yang tinggi, jadi nggak perlu titik dan apalagi harokat nggak perlu. Kalau kita wes ada titiknya tanpa harokat, ya nggak bisa baca. Sudah berharokat, ya kadang belum bisa baca. Ya, dulu nggak ada harokatnya, nggak ada titiknya jemaah sekalian. Jadi kalau ini bisa kayak gini ya, ini fa, i atau kof, ya nggak jelas. Kalau begini misalkan, ini nun atau ba atau ta atau sa, nggak jelas jemaah sekalian. Iya, belum ada titiknya, apalagi harokatnya. Tapi orang dulu paham, ya, karena mereka memiliki sense bahasa Arab yang sangat tinggi. Ditulis oleh Zaid bin Harisah pada zaman Khalifah Abu Bakar wafat, baru satu mushaf. Pada zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu an, disalinlah sehingga menjadi tiga mushaf, dikirim ke beberapa kota, satunya di Madinah. Nah, pada zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terjadi persengketaan di kalangan orang-orang. Misalkan orang Basrah bacaannya beda dengan orang-orang Madinah, orang Madinah beda bacaannya dengan orang-orang Kufah atau mungkin orang-orang Baghdad. Kenapa demikian? Karena Al-Qur'an yang ditulis, yang disusun oleh Zaid bin Harisah itu masih pakai lagam beberapa kabilah. Jadi logatnya beda. Kayak Jawa Barat sama Jawa Tengah sama sama-sama Jawa Tengahnya. Orang Solo dengan orang Banyumas. Ya. Apalagi dengan orang Cirebon, ya. Itu kan udah kaku bahasanya. Nah, sebenarnya bahasanya sama, cuma istilahnya dan logatnya berbeda. Sehingga apa? Pada zaman Utsman bin Affan ada sebagian kaum muslimin hampir bunuh-bunuhan. Gara-gara apa? Loh, Al-Quran itu ya? Kok beda? Jangan-jangan kamu Al-Quran baru tuh. Enggak, Al-Quran aku yang asli, kamu yang baru gitu ya. Karena perbedaan tadi. Akhirnya Utsman bin Affan menyimpulkan, daripada ada pertengkaran, maka semua Al-Quran, demikian juga semua bacaan yang berbeda dengan bahasa asli Al-Quran. Jadi bahasa asli Al-Quran itu bahasa Quraisy, ya, suku Quraisy, dihapus. Yang ditulis oleh Utsman dan dibacakan adalah yang sesuai dengan bahasa orang-orang Quraisy. Bahasa-bahasa lain, maksudnya logat-logat yang lain maksud saya, itu dihapus oleh Utsman dalam rangka apa? Menyatukan umat Islam. Dulu awal-awal turun Al-Quran memang Nabi Muhammad memperbolehkan orang-orang Huzail pakai suku mereka, logat suku mereka. Orang-orang Kinana boleh membaca Al-Quran dengan logat mereka untuk mempermudahkan mereka menghafal Al-Quran. Nah, lafaz yang asli yang turun dari lisannya Jibril yang didengar oleh Nabi Muhammad kemudian diungkapkan oleh Rasulullah itu adalah bahasanya Quraisy. Makanya pada zaman Utsman semua Al-Quran yang logatnya Kinana, Huzail, logat-logat lainnya selain logat Quraisy beliau bakar, ya, beliau tulis ulang yang berbahasa Quraisy. Tapi yang mulainya Abu Bakar, jemaah sekalian. Jadi sekali lagi, seorang mukmin yang kuat jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Ibu-ibu silakanlah sebutkan ulama, para pejuang, para panglima, para sahabat yang diabadikan dalam sejarah. Pasti mereka itu al-mu'min qawi. Semuanya mukmin yang kuat. Silakan. Asy-Syafi'i, Ustaz. Asy-Syafi'i memang miskin, tapi beliau kuwatul ilmi dan kuwatul iman. Orangnya ilmunya luar biasa, imannya luar biasa. Abu Hanifah, Ustaz. Abu Hanifah malah ilmunya luar biasa, imannya luar biasa, dan Abu Hanifah itu orangnya kaya. Sehingga kalau orang-orang datang ke tempat beliau sengaja dirikan madrasah. Jadi murid-murid beliau itu digaji, jemaah sekalian. Jadi orang yang pergi ngaji sama beliau itu pulangnya itu apa? Bawa gandum, bawa beras kalau zaman sekarang. Masya Allah. Ya, sehingga orang-orang itu senang ngaji sama Abu Hanifah. Kenapa? Selain dapat ilmu, dapat iya, dapat bingkisan sama Abu Hanifah. Baik. Semua yang Salahuddin kuat fisiknya, Muhammad Al-Fatih, pokoknya semua yang diabadikan dalam sejarah adalah al-mu'min qawi, mukmin yang kuat. Walaupun demikian, kata Rasulullah SAW, wal fi kulli khair, mukmin yang lemah dan mukmin yang kuat sama-sama baiknya. Contohnya apa, jemaah sekalian? Rasulullah pernah bersabda, innama tunsuruna bidu'afaikum. Kalian itu ditolong oleh Allah saat kalian menghadapi masalah. Salah satu sebabnya karena adanya orang-orang lemah di antara kalian.
Ketika tidak ada hujan, orang-orang lemah ini berdoa kepada Allah, hujan pun turun. Jadi Allah menolong kalian itu bukan gara-gara kalian saja. Setidaknya ada 4 sebab Allah menolong seseorang, kata Rasulullah SAW. 1, bidu'afaikum, adanya orang-orang lemah di antara kalian. Entah orang yang cacat fisiknya, orang yang miskin, atau mungkin orang yang punya keterbelakangan lainnya. Itu sekali lagi, jangan anggap remeh mereka. Mereka adalah sebab Allah menolong kalian. Saya punya kenalan, kakak kelas saya. Dia itu harus membiayai kedua kakaknya, menghidupi kedua kakaknya yang kena sindrom. Sindromnya udah kaku banget sindromnya. Jadi mandi aja harus dimandikan. Padahal abangnya saat saya berkunjung ke rumahnya, usianya kurang lebih sekitar 45 tahun. Abangnya sama Mbak Yunya, usianya kurang lebih 45 atau 43. Ya, beliau yang mandikan. Nggak mungkin kan dimandikan sama orang lain. Beliau yang mandikan. Ustadz beliau ini, Ustadz di Jakarta. Jadi sebelum pengajian, beliau mandikan dulu kakaknya. Dimandikan kedua-duanya. Ibunya udah meninggal, bapaknya udah meninggal. Ya. Boleh mandikan ya mas kalian. Dipakaikan baju, makan pun disuapin. Kalau disuapin kadang sama ada yang bantu di rumah, kadang disuapi oleh istri beliau. Saya itu apa? Kalau pas pengajian, namanya anak-anak sindrom kan ya. Aku mau ikut. Iya ikut ya. Ikut pengajian. Nanti kemudian beliau biar nggak ganggu di majelis taklim, beliau belikan mainan. Main di sini ya, mobilnya dihidupin. Nah, kedua kakaknya itu di mobil mainan. Saya pernah nanya sesuatu, Ustaz, itu siapa kok mobilnya dari tadi dihidupin? Ada kakak saya di dalam. Oh begitu, nggak diajak pengajian. Apa dia bilang? Nggak, nanti mengganggu. Lah terus tak belikan mainan. Subhanallah ya. Dan orang ini luar biasa. Anda tahu siapa orangnya? Ustadz Umar Mita ya. Luar biasa. Saya lihat keberkahan beliau itu luar biasa ya. Itu beliau mandikan abangnya itu. Mbak Yunya beliau mandikan itu. Saya sampai datang tuh, ya Allah, ini orang luar biasa banget ya. Maka saya berpikir begini, mungkin hari ini beliau mendapat keberkahan ilmu luar biasa, bisa memberikan semangat kepada orang lain. Salah satunya karena Allah menitipkan orang lemah untuk beliau besarkan. Sampai wafat kedua saudaranya tadi, itu wafat jemaah sekalian. Itu beliau sendiri yang mengurusnya. Ya. Makanya sekali lagi ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, yang pertama itu yang menyebabkan kita mendapatkan pertolongan Allah bidu'afaikum, adanya orang-orang lemah di kalangan kita. Yang kedua, wa bisolatikum, dan solatnya kalian. Yang ketiga, wa bida'watikum, karena doa-doa kalian. Yang keempat, wa biikhlasikum, karena keikhlasan kalian. 4 perkara inilah kalau kita rutin, maka Allah akan menolong kita. Memperhatikan orang lemah. Yang kedua adalah apa? Doa kita, solat kita, dan keikhlasan kita. Makanya Rasulullah mengatakan, memang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Tapi dua-duanya punya kebaikan. Yang kuat akan memperhatikan yang lemah. Yang lemah ini menjadi sebab dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan yang kuat ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena memperhatikan yang lemah, ya. Baik, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Yang kedua, poin kedua dari hadis ini adalah apa? Ihris ala ma yanfa'uka. Rakuslah kamu terhadap perkara yang bermanfaat bagimu. Ihris atau hirsun dalam bahasa Arab artinya rakus. Kejarlah, kalau memang itu sesuatu yang bermanfaat bagi kamu, jangan pernah berhenti, kejar terus. Baik dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia. Kalau memang urusan dunia ini bermanfaat bagi kamu, dunia dan akhirat kamu, kejar dia. Dan kata Rasulullah SAW, saat kamu mengejar sesuatu yang kamu impikan dan kamu cita-citakan, lakukan 2 hal. Ista'in billah, minta terus pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, la ta'jaz, jangan merasa tidak mampu, jangan merasa lemah. Wah, kita udah 2 tahun mencoba, nggak bisa deh, nggak boleh ngomong seperti itu. Bisa insya Allah ya. Itu yang diajarkan oleh Nabi dalam menghadapi berbagai macam masalah dan dalam mengejar berbagai macam cita-cita kita. Ya, kejarlah, bahasa yang dipakai sama Nabi, ihris. Ihris itu artinya apa? Rakuslah kamu, ya. Kejar terus, lakukan 2 hal. Selama kamu mengejar atau mewujudkan apa yang kamu inginkan, minta terus pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, la ta'jaz, jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa tidak mampu, jangan merasa lemah.
Ini prinsip seorang mukmin. Rasulullah SAW itu sangat membenci orang-orang yang melemahkan dirinya atau melemahkan orang lain. Wis lah, nggak usah dikejar. Kamu nggak mampu ya. Nggak boleh ngomong seperti itu. Kalau dalam perkara-perkara yang bermanfaat bagi orang tersebut, justru yang dilakukan adalah menyemangati dia untuk mendapatkannya. Rasul mengatakan, "Inni uhibbul fa'ala sholihah." Saya sangat suka kata-kata yang memotivasi. Dalam setiap masalah, keluarkan kata-kata yang motivasi. Nah, makanya dalam Al-Quran jamaah sekalian, banyak kisah-kisah orang soleh dan demikian juga kisah para nabi. Itu kata-kata yang mereka ucapkan kepada kaumnya selalu kata-kata yang memotivasi. Nggak pernah pesimis. Saya berikan contoh. Nabi kita, sebagaimana kisah yang masyhur, itu bersembunyi dengan Abu Bakar di Gua Sur, di belakang kota Makkah. Kemudian orang-orang Quraisy sudah memberikan sayembara, siapa yang menemukan Muhammad dalam keadaan hidup atau mati dapat 100 ekor unta. Lumayan. Berapa 100 ekor unta tuh? 1 M ya? Ya 1 M itu ya lumayan lah, bisa dapat apa Fortuner bekas 2 lah ya. Atau apalah. 1 M jamaah sekalian. Nah, para algojo udah sampai di depan Gua Sur. Abu Bakar melihat, meneteslah air mata Abu Bakar. Rasul bertanya, "Kamu kenapa Abu Bakar?" "Ya Rasulullah, andai mereka jongkok sedikit saja dan menengok ke dalam, mereka akan melihat kita ya Rasulullah." Apa jawaban Nabi? "La tahzan innallaha ma'ana. Kaifa tadunnu bithnaini wallahu thalithuhuma." Abu Bakar, jangan sedih, Allah bersama dengan kita. Bagaimana menurutmu tentang 2 orang dan Allah yang membersamainya? Apakah Allah akan menyanyiakannya? Abu Bakar pun tersenyum. "Tidak ya Rasulullah, la tahzan, jangan sedih, Allah bersama dengan kita." Ini kalimat-kalimat al-fa'la sholihah, kalimat-kalimat yang memotivasi. Dan Rasul mengatakan tadi ya, saya sangat suka dengan kata-kata yang memotivasi. Jadi kalau Anda punya masalah ya, jangan pernah mengatakan di luar batas kemampuanku ini. Aku udah menyerah, aku lempar handuk. Kalau ibu lempar apa? Ya. Kalau mungkin pemain pemain tenis mungkin ya lempar handuk. Kalau Anda lempar apa ya? Saya sudah nggak kuat ini ya. Nggak. Ucapkan kalimat-kalimat yang memotivasi. Ini ujian. Sebentar lagi insya Allah akan merdeka. Sama lah ya. Saya sering membuat status tentang Palestina. Mereka sedang mendapat ujian yang sangat berat. Tapi sebentar lagi Allah akan beri kemenangan. Kalimat-kalimat itu yang kita keluarkan. Jangan kemudian kalimat-kalimatnya isinya pesimis terusnya. Isinya derita terus ya. Akhirnya yang membaca pun ikut menderita gitu ya. Jangan ya. Itu kalimat-kalimat yang motivasi jemaah sekalian. Lihat ketika Musa alaihissalam dikejar oleh Firaun, yang mengejar itu pasukan elit. Kekuatan senjatanya ada, fisiknya ada, dengan transportasi yang sangat canggih. Sementara Musa dan Harun alaihissalam membawa satu kabilah yang di situ ada nenek-nenek, ada kakek, ada anak-anak, ada yang menyusui, ada yang disusui, ada yang emosional, ada yang sabaran. Anda bayangkan membawa satu kabilah coba. Ibu-ibu mungkin kalau kita bepergian safari, misalkan taruhlah misalkan pergi kemana namanya, pergi ke pantai wisata sehari aja ya. Itu kalau ada anak kecil yang suka nangis, ada yang mungkin caper, minta perhatian terus, ibu-ibunya misalkan, Anda mungkin rodok gelo atau rodok gimana ya. Itu baru sehari loh ya. Ini Musa membawa lari mereka dari kejaran Firaun. Akhirnya sampailah mereka di tepi pantai, yaitu Laut Merah ya. Saat itu yang mengejar Firaun sudah melihat yang dikejar. Yang dikejar Musa dan kawan-kawannya itu sudah melihat yang mengejar. Allah mengabadikan dalam Al-Quran, falamma tarau al-jama'ani. Ketika 2 kubu sudah saling melihat, yang mengejar melihat yang dikejar melihat yang mengejar. Qala ashabu Musa, pengikut Nabi Musa yang mereka masih lemah imannya, mereka mengeluarkan kalimat-kalimat pesimis. Apa kata mereka? Innala mudrokun, menyerah deh, akan ditangkap, mengaku bersalah saja ya. Ayo menyerah. Tapi apa yang diucapkan oleh Musa alaihissalam? Musa mengucapkan kalimat-kalimat yang luar biasa. Apa kata beliau? Kalla, enggak. Kita tidak akan ditangkap. Kalau kalimat itu keluar dari lisan kita sekarang, alah mimpi loh ya. Mau sembunyi di mana? Enggak ada kapal selam saat itu. Mau bersembunyi di mana? Bibir pantai isinya cuma padang pasir. Mau sembunyi di mana?
Jawaban Musa, kalla, kita tidak akan ditangkap. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Robku. Kalimatnya Robku bukan Allah, menunjukkan kedekatannya. Bersamaku ada Robku sayahdin. Allah akan memberikan solusi dari masalah yang kita hadapi. Masya Allah ya. Akhirnya apa? Solusinya luar biasa. Di luar dugaan Musa, apalagi dugaan Firaun. Hanya memukulkan tongkat ke laut. Begitulah kalau Allah sudah berkehendak, tinggal kun fayakun. Ini kalimat namanya apa? Al-fa'alas solihah. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Allah, Allah akan berikan petunjuk. Saat kita menghadapi berbagai macam masalah, kalimat ini sering kita gaungkan. Ucapkan terus. Bahkan saya baca, para salafus soleh itu, kalau mereka menghadapi masalah-masalah yang sulit, biasanya mereka ini selalu menggaungkan kalimat-kalimat tadi, atau firman Allah, inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Ya, pasti ada jalan keluarnya, pasti ada kemudahan. Pasti ada kemudahan terus begitu. Ini menjadi zikirnya mereka, mantra yang diucapkan ketika menghadapi berbagai macam masalah. Kalau orang sudah mengatakan demikian, Allah tidak akan pernah mengecewakan. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala akan menakdirkan apa yang kita inginkan sesuai dengan ucapan dari lisan kita. Karena ucapan kita adalah doa. Kalau Anda bilang, udah nggak ada jalan, wis berhenti sampai di sini, ya gitu aja yang kamu dapatkan nanti. Karena Allah mengatakan, Anda indah doni abdi, aku tergantung prasangka hambaku. Kalau dia berprasangka baik, aku beri solusi, aku beri kesehatan, aku berikan solusi, aku beri kesehatan. Tapi kalau dia berprasangka buruk, maka akan kuberikan keburukan. Terakhir, sebelum saya tutup, hadisnya mengatakan, wa in asabaka syai'un, kalau ternyata kita sudah mengejar, sudah memaksimalkan semua potensi, gagal, jangan sekali-kali mengucapkan kalimat lau. Coba dulu nggak usah investasi. Ya aku yang nggak rugi. Gara-gara investasi sama dia, disuruh sama ibu itu, akhirnya uangku 50 juta habis. Jangan kalimat lau ya terhadap perkara yang sudah berlalu. Kenapa demikian? Karena itu membuat setan menggoda kita. Akhirnya Anda benci kepada teman Anda benci kepada diri Anda macam-macam akhirnya. Anda nyalahkan suami Anda gara-gara suami suruh investasi misalkan ya. Akhirnya apa? Yang terjadi kerusakan hubungan dengan orang-orang yang kita cintai. Terus, kalau sudah terjadi bagaimana? Ada kalimat yang luar biasa yang Rasul ajarkan. Qul, ucapkan, qadarullah. Semuanya takdir Allah. Wa ma syaa fa'al. Dan apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Jadi begitu ya. Termasuk saya lihat yang ngantuk-ngantuk saat pengajian, qadarullah. Semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Walaupun gak ada niatan ngantuk dari rumah sampai pengajian, di sini gak ada, di luar sana ya. Di sini gak ada. Itu memang takdir Allah tuh begitu ya. Qadarullah ma syaa fa'al. Baik jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini sebenarnya di antara problem solving. Bagaimana Islam itu memberikan solusi atas masalah yang kita hadapi. Ya, banyak ya. Yang lainnya kalau kita baca, tapi mungkin sampai di sini dulu ya. Apa yang kita sampaikan mudah-mudahan memberikan manfaat. Sudah jam 9, saya nggak tahu apakah ada tanya jawab, saya serahkan kepada beliau pembawa acara. Jazakumullah khairan Ustaz yang sudah menyampaikan kajian pagi ini. Ibu-ibu yang jawab mengenai kajian yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ansor. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa menambah wawasan kita dalam mempelajari ilmu Allah dan juga menambah dan meningkatkan serta ketahuan kita pada Allah